wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini tadi suaranya kenceng banget ya, perutnya udah pada keisi. Hari ini saya dapat tugas itu untuk menyampaikan tentang personal branding. Setelah kita tahu passion kita apa, proyek kita apa, kita kerucutkan lagi untuk kita bentuk. Kalau di sini personal ya, lebih ke personal branding. Branding sendiri itu ada personal branding, ada product branding, ada company branding. Jadi itu kalau yang sudah company branding itu seperti brand-brand yang sudah terkenal, kayak Kopiko, itu berarti company, mereka sudah ke company brandingnya. Karena kita UMKM, yang UMKM itu kan pengertiannya apa Mas di bawah berapa M? Omsetnya itu kan 2M. Iya, setahun itu setelah 3M ya. Ya, itu karena kita UMKM maka untuk brandingnya kita ke personal branding. Karena kalau kita ke company branding, product branding memang butuh biaya yang lumayan. Kalau kita ke personal branding, hari ini kita jualan tenun, besok lagi kita jualan apa itu sebenarnya bisa. Yang penting yang dipercaya adalah diri kita, bukan ke produknya. Kalau sudah ke produknya nanti ya kita ganti akun, berarti produknya di branding lagi. Untuk brand sendiri, brand pengertiannya adalah persepsi orang terhadap Anda atau bisnis Anda. Bisnis itu bisa produk, bisa jasa, atau kalau di sociopreneur itu berarti projectnya ya, berarti projectnya itu persepsi orang terhadap Anda, bisnis Anda atau project Anda, itu brand. Next, Mbak. Untuk fungsi dari brand itu sendiri adalah ada 3 fungsi dari brand. Yang satu adalah untuk membangun kepercayaan. Yang kedua untuk faktor pembeda. Jadi yang membedakan mungkin Chandana sama teman yang lain itu apa sih? Kemudian untuk meningkatkan value. Ini fungsi dari brand itu sendiri. Next. Pelan-pelan Mbak, baru ditulis Mbak. Ya, untuk fungsi utama brand tadi ya. Fungsi utama brand itu ada 3, yaitu 1 sebagai produk berbeda. Di modul ada. Di modul ada, ya di modul ada. Kita masuk ke brand identity. Ini Mbak Ratna belum? Yang peserta belum masuk. Brand identity itu sarana untuk mengubah persepsi orang terhadap brand. Di situ. Kalau era 2000-an ke belakang itu sangat berbeda sekali ketika era 2010 ke sini. Karena 2010 sampai 2002 itu sudah ada Facebook, sudah ada Instagram, sudah ada 2014 saya ingat betul ada WA ya. 2014 atau 2013 itu ada WA. Kalau 2010-an itu ada BBM ya waktu itu. Jadi sarana-sarana untuk kita mengubah persepsi orang terhadap brand itu berkembang. Dan hari ini ketika kita menggunakan brand identity itu brand identity-nya sangat banyak sekali. Ada Facebook, ada Instagram, ada WA, tambah ada TikTok, ada YouTube. Apakah kita harus menguasai semua? Saya rasa tidak. Kalau bisa silahkan dikuasai semuanya dan dipakai semuanya. Tapi kalau kita yang usianya udah 30 ke atas itu agak ngos-ngosan, pilih 1 atau 2 itu yang menjadi fokus kita untuk brand identity ini. Kalau saya pribadi memang saya fokus ke WA, terus kemudian pakai juga Instagram tapi belum maksimal juga. Terus ke ini short story di YouTube itu ya. Kemudian branding. Ini adalah pengertian branding, marketing, dan selling. Ini adalah kayak 3 serangkai ya. Jadi berbeda tapi satu tapi berbeda.
Dan kita harus tahu ini perbedaannya karena kita biar tahu wilayah kerjanya itu gimana sih. Branding sendiri adalah pengertiannya usaha untuk membangun persepsi. Jadi usaha untuk membangun persepsi itu branding. Brand, persepsi orang. Kalau usaha untuk membangun persepsi, berarti itu adalah branding. Kalau bahasa Inggris itu kan brand plus ing ya, jadi branding. Kemudian marketing. Marketing usaha untuk menciptakan keinginan untuk membeli sesuatu. Jadi marketing dengan branding itu berbeda. Kalau marketing itu usaha untuk menciptakan keinginan untuk membeli sesuatu. Kemudian selling. Selling itu apa sih? Kegiatan untuk membujuk orang untuk membeli sekarang. Biasanya kalau selling itu ya diskon 50%, beli 3 gratis 5 misalnya. Yang beli seneng banget ya. Ini contoh selling. Next slide. Ini menurut Bapak Sudiarto, siapa sih Bapak Sudiarto? Itu pakar branding, sudah 52 tahun beliau fokus di dunia branding yang sudah membangun brand-brand besar seperti Indomie, Kopiko, McD, dan masih banyak lagi. Marketing sama dengan kreasi. Beliau menuliskan bahwa marketing sama dengan kreasi. Kemudian selling itu transaksi. Kalau untuk branding, persepsi. Ini cara gampangnya. Next. Perbedaan marketing, selling, dan branding. Marketing tujuannya untuk meningkatkan pasar. Kalau di kita itu kan ada sociopreneur, ada entrepreneur, ada couplepreneur. Kalau sociopreneur itu ya berarti meningkatkan dari pasar itu kan ini ya targetnya ya. Jadi target dari sociopreneur kita misalnya produknya Mbak Rida itu kan projectnya berkuda misalnya, itu meningkatkan pasarnya, itu dari tujuan dari marketing. Kemudian selling tujuannya adalah omset. Nggak usah pakai mic berisik aja. malah. Oh gitu. Enak, suaramu kan sudah cantik. Ternyata nggak pakai kacamata. Kira sudah disebutkan. Ya. Kalau tujuan dari selling itu adalah omset. Malah lebar terang. Cantik. Tujuan dari selling itu omset. Kalau tujuan dari marketing tadi adalah meningkatkan pasar ya. Kalau omset itu berarti selling. Kemudian branding, jati diri kita ke konsumen. Jadi ketika konsumen itu membeli produk kita, itu mereka menangkap bahwa oh produk batik ini adalah batik Jepara, jati dirinya adalah di batik Jepara. Kemudian goal dari marketing adalah permintaannya naik. Kalau goal dari selling, goalnya itu closingan. Jadi ada ya pengusaha itu dia marketingnya bagus tapi tingkat closingnya rendah, berarti salahnya di selling ini. Dia tidak pintar di closing. Jadi ini adalah tiga berbeda tapi satu kesatuan. Jadi memang harus dipakai semua. Ketika permintaannya banyak, closingannya juga harus banyak dan repeat ordernya nanti tinggi. Kemudian goal dari branding loyalitas. Loyalitas ini ketika pembeli itu beli lagi, bahkan merekomendasikan. Ketika saya beli produk furniturnya Mbak Arta misalnya, saya seneng, saya beli lagi, terus ini loh kalau beli furniture itu di Mbak Arta, kelebihannya itu beliau pakai kayu lama misalnya, saya sih nggak tahu. Misalnya pakai kayu lama, tingkat kekeringannya itu tinggi kayak gitu. Kemudian untuk marketing waktunya sebelum, kalau selling waktunya saat ini, kalau branding waktunya sesudah. Marketing itu dapat produk, ya kan, dapat produk atau jasa ya, bisa jadi jasa, bisa jadi produk secara fisik. Kemudian selling dapat produk juga. Kalau yang branding itu konsumen menjadi apa. Jadi ketika kita membeli produk batik Jepara, itu kan konsumen menjadi saya melestarikan budaya Jepara, saya
itu yang dibeli itu sebenarnya bukan Value-nya. iya value-nya bukan selembar kain yang ada batiknya itu bukan. Atau mungkin contoh juga itu jam tangan. Kalau yang terkenal itu kan Rolex ya. Kalau kita beli jam tangan biasa kan harganya berapa ratus ribu, wes mahal-mahalnya 3 juta 4 juta. Kalau Rolex itu kan sampai ratusan juta. Itu konsumen itu ini dapat menjadi apa itu ketika memakai jam tangan Rolex. Konsumen itu merasa sebagai pengusaha sukses, crazy rich ya, betul. Merasa menjadi crazy rich. Ini yang dibeli tuh ini. Konsumen menjadi apa? Next, Mbak. Kita masuk ke personal branding. Kalau personal branding ya berarti kita itu mau dikenal sebagai apa sih? Ketika personal branding ini kita tidak bentuk, kita tidak menyeting orang-orang itu biar lihat kita itu sebagai apa. Personal branding itu akan tetap berjalan. Jadi kita tetap akan di branding orang walaupun kita itu tidak membentuknya. Kan lebih enak kita membentuk daripada kita dibentuk ya. Ketika dibentuk itu nanti liar. Personal branding itu akan liar dan akan tetap personal branding ini akan tetap berjalan walaupun kita tidak membentuknya. Kemudian personal branding juga tentang first impression. First impression itu kalau kita face to face ya ketemu, first impression itu kan kesan pertama ya. Kesan pertama kita itu apa sih ketika ketemu Mbak Mumu. Nah, itu berarti personal brandingnya ya itu first impressionnya itu. Jadi kalau kita ketemu misalnya Pak DPR atau apa itu kan kita hanya punya waktu 2 menit untuk menjelaskan siapa diri kita, apa produk kita, misalnya kalau punya produk atau kita punya program apa itu punya waktu cuma 2 menit. Jadi di materinya Mbak Dewi tadi itu kan canvassing ya. Canvassing itu memang harus selesai. Ketika kita sudah selesai, kita itu sudah ketemu. Kita mau misalnya entrepreneur produknya ini, terus brand DNA-nya itu apa itu harus ketemu. Misalnya batik Jeparanya Bu Ira itu brand DNA-nya itu gimana? Misalnya di brand DNA-nya itu misalnya di batik saya sih belum memahami ya Bu, tapi ini contoh aja. Misalnya ini adalah karya-karya Kartini misalnya yang diangkat itu atau ukir Jepara yang diangkat itu